Halo, selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Semoga kita semua sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan dan pastinya kita akan bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Pemirsa, pernah nggak nih mengalami yang namanya nyeri bahu, sakit-sakit bahu? Wah, kalau itu sih sebenarnya akan menjadi curhatan saya pribadi nanti nih ya, karena saya juga sering nih mengalami masalah bahu. Nanti saya juga ingin bertanya ya. Dan kalau para pemirsa ya, ini kalau misalkan mengalami nyeri bahu itu maksudnya tuh gimana sih dokter? Dan penanganannya itu bagaimana ya dokter? Makanya nanti kita akan membahas mengenai penanganan nyeri bahu terkini bersama narasumber kita Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free MOI Kelapa Gading. Bagi para pemirsa nih juga ada masalah nyeri-nyeri bahunya, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa tentang masalah bahunya nih, bahu kanan atau bahu kiri ya. Oke, kalau gitu langsung saja saya sapa narasumber kita hari ini, Dr. Arief. Halo, selamat pagi, Dr. Arief. Ya. Sehat selalu ya, dokter. Ya. Dokter, ini tadi saya sempat ngobrol dikit, dokter lokasinya dari mana, dok? Sebetulnya saya praktek di Klinik Flex Free MOI Kelapa Gading dan di Flex Free Bandung. Bandung, ya. Oke. Tapi kalau hari ini dari mana nih dok? Bandung atau? Dari Jakarta. Dari Jakarta, oke. Dok, terima kasih ya dok ya untuk hadirannya hari ini untuk para pemirsa dokterku. Dan dok, hari ini kita akan membahas mengenai penanganan nyeri bahu terkini. Dok, saya pribadi ya itu merupakan masalah saya nih dok. Jadi kayak mungkin sebenarnya nanti saya akan banyak curhat konsultasi juga nih ke dokter, nggak apa-apa ya dokter ya. Tapi ini ya dok ya, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para pemirsa yang masih agak bingung. Nyeri bahu itu maksudnya gimana sih dok? Apakah pegel-pegel doang? Atau kayak yang perih atau ngilu? Atau gimana ya dok nyeri bahu itu dok? Silakan dokter. Iya, terima kasih. Ya, jadi nyeri bahu itu merupakan nyeri yang ketiga ya terbanyak dijumpai dalam aktivitas sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di klinik saya itu yang paling banyak awal tentu nyeri lutut. Mungkin sebelumnya sudah dibahas mengenai nyeri lutut. Yang kedua adalah nyeri pinggang dan yang ketiga adalah nyeri bahu. Ya, kalau kita bicara mengenai nyeri bahu, bahu itu sebelumnya kita harus tahu bahu itu adalah salah satu sendi yang paling kompleks di dalam tubuh kita. Ya, kenapa kompleksnya? Karena sendi bahu itu pembentuk sendi bahu itu strukturnya banyak ya. Jadi tidak hanya sendi itu kan artinya sendi itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang yang bisa memungkinkan suatu pergerakan. Nah, untuk bisa memungkinkan suatu pergerakan itu tentunya struktur sendi bahu harus didukung adanya otot, tendon, dan ligamen untuk menjaga stabilitasnya. Ya, jadi tanpa adanya struktur tersebut, sendi bahu tidak bisa bergerak. Nah, sendi bahu itu sangat kompleks karena gerakannya bisa ke segala arah. Coba kita perhatikan bahwa kalau sendi lutut kita gerakannya kan terbatas. Kalau sendi bahu itu adalah sendi yang gerakannya paling luas di dalam tubuh kita. Kita bisa putar bahu kita, bisa gerakan ke depan, ke samping. Ya, makanya karena kompleks tentunya adalah paling rentan untuk terjadinya cedera karena setiap hari kita menggunakan sendi bahu ya untuk pergerakan ya menggunakan tangan kita. Jadi tentunya proses cedera lebih sering terjadi pada sendi bahu ya, lebih rentan karena gerakannya bisa ke segala arah. Nah, gejala nyeri sendi bahu tentunya kita harus perhatikan juga. Nyeri itu bisa satu, nyerinya di daerah bahunya saja, ya berdenyut. Kemudian karena nyeri otomatis pergerakan kita terbatas. Ya misalnya kita mau ngangkat tangan nggak bisa, mau nyisir nggak bisa, mau sikat gigi nggak bisa, itu sudah merupakan gejala nyeri bahu. Nah tapi yang harus diperhatikan bahwa karena nyeri bahu ini juga bisa sifatnya berasal dari tempat lain, bukan dari bahunya sendiri. Jadi kalau kita bedakan penyebab nyeri bahu itu bisa dari faktor eksternal, jadi maksudnya dari organ lain, ataupun dari faktor intrinsik, jadi dari
sendi bahunya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya nyerinya hanya di bahunya saja, pergerakannya terbatas, kemungkinan itu nyerinya dari sendi bahunya saja. Tapi kalau nyerinya misalnya dari leher menjalar ke bahu, nah itu kemungkinan penyebabnya dari tempat lain. Jadi misalnya ya, yang paling sering juga nyeri leher ini bisa menyebabkan nyeri bahu juga, seolah-olah seperti nyeri bahu, padahal aslinya berasal dari leher. Ya, misalnya lehernya ada saraf terjepit, kemudian juga ada pengapuran di sendi lehernya, itu juga bisa nyerinya sampai ke bahu. Nah, cara membedakannya, kalau nyeri bahunya disertai kesemutan sampai ke tangan, ke jari-jari, itu kemungkinan dari leher dan ada saraf kejepit kemungkinan. Ya, tapi kalau tidak ada nyeri menjalar, tidak ada kesemutan, tidak ada baal, kemungkinan bukan faktor sarafnya. Ya, jadi nyeri bahu bisa dari tempat lain. Ya, yang paling sering adalah dari leher. Ya, dan leher ini berhubungan juga dengan tulang belakang kita. Jadi nanti apakah ada pengapuran di sendi lehernya ataukah ada saraf kejepit, itu yang harus kita periksa. Kalau nyerinya hanya di bahunya saja, nah itu juga kemungkinannya bisa banyak sekali ya, bisa dari sendi bahunya sendiri, bisa dari tendonnya, ototnya di sekitar sendi bahunya, atau dari ligamennya. Ya, itu yang utama. Kemudian juga harus diperhatikan ada riwayat trauma sebelumnya atau tidak. Ya, jadi misalnya trauma itu bisa langsung, misal terjatuh ya, terbentur sendi bahunya, biasanya jatuh ke samping atau jatuh ke depan ya, atau misalnya ditarik bahunya, itu juga satu trauma langsung yang bisa menyebabkan kelainan pada sendi bahu. Nah, bisa juga traumanya secara tidak langsung, jadi yang namanya repetitif trauma. Misalnya pekerjaan kita mengharuskan kita mengangkat tangan terus-menerus ya, atau misalnya gerakannya ke belakang ya, terus-menerus, itu bisa menyebabkan repetitif trauma yang menyebabkan kerusakan atau kelainan degeneratif pada sendi bahu. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau kita mengalami nyeri bahu, yang perlu kita evaluasi pertama kali adalah nyerinya di mana, apakah lokal di bahunya ataukah sampai ke leher. Nah, memang kadang-kadang nyeri bahu yang awalnya di bahu saja, kalau didiamkan lama-kelamaan akan sampai ke leher juga, ke punggung atas, ya, karena kalau ada nyeri bahu, otot-otot di sekitar punggung atas maupun lehernya akan keras, ya, akan spasme namanya, akan menahan ya gerakannya, jadi tidak leluasa. Nah, jadi ya itu yang harus diperhatikan, nyeri bahu kadang-kadang bisa menjalar juga sampai ke leher. Ya. Tapi ada juga yang awalnya dari leher menjalar ke bahu. Jadi satu, kalau teman-teman sekalian mengalami nyeri bahu, harus dilihat dulu nyerinya di bahunya saja, atau menjalar sampai ke leher, atau disertai kesemutan dan baal seperti kesetrum sampai ke tangan. Itu kalau ada baal, kesemutan, kesetrum sampai menjalar ke tangan, kita harus hati-hati apa kemungkinan ada saraf terjepit di daerah leher. Oke, iya, berarti memang jaringan tuh banyak ya, Dok, ya, yang dari tulang belakang, terus dari leher ya. Jadi bukan hanya langsung di nyeri bahu itu aja ya, Dok, ya. Betul. Oke, betul. Dan itu juga bisa terjadi di usia berapapun ya, Dok, masalah itu ya. Oke, Dok, saya masih ingin bertanya banyak nih jadinya ya, karena penjelasan dokter ini tadi. Tapi nanti ya, Dok, ya, kita tahan dulu ya. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Arif Sumarjono SPKFRF ACSM, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading, dan kita masih membahas mengenai pengenanganan nyeri bahu terkini. Mau ingatkan lagi untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 252 0666, atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Kita lanjut ya, tanya lagi nih dengan Dokter Arif ya. Dok, tadi sebenarnya pas break kan saya juga udah sempat bertanya-tanya ya, ngobrol-ngobrol ya tentang masalah saya pribadi nih ya, curhat-curhat juga nih tentang masalah bahu saya ya. Tapi saya juga ingin bertanya itu ya, Dok, ya, sebenarnya kalau penyebab masalah bahu yang paling sering itu, Dok, itu apa tuh, Dok? Yang paling sering, ya mungkin di segala usia deh, Dok. Ya, nanti saya akan jelaskan di PowerPoint saya. Oh, ada juga, ada, oke. ya. Jadi nyeri bahu tersering itu apa aja gitu. Ya. Oh, ada di PPT dokter ya? Oh, saya jadi pengen tahu dan penasaran nih, Dok. Oke, silakan dokter.
Ya, tadi ya mungkin tadi sudah dijelaskan di awal ya, sendi bahu itu sendinya kompleks ya. Kalau kita lihat gambar anatominya itu, bahu itu kompleks, tidak hanya terdiri dari tulang ya, tapi juga terdiri dari otot ya, kemudian ada ligamen ya. Kemudian juga dia berhubungan dengan sendi tulang belakang ya. Jadi ini struktur yang kompleks. Dan bahu ini tadi paling mobile karena gerakannya paling bisa ke segala arah dibandingkan struktur tubuh yang lain, sehingga mudah mengalami proses trauma ataupun degenerasi ya. Nah, kemudian kita nanti juga akan lihat bahwa tadi saya di awal juga sudah bilang bahwa sendi bahu ini juga harus diperhatikan nyerinya apakah dari bahu saja, apakah bisa dari leher yang paling banyak ya. Jadi kita sudah lihat bahwa sendi bahu juga berhubungan dengan tulang belakang. Ya, ini gejalanya ya, yang tadi saya juga sudah bilang. Misalnya kita tidak bisa mengangkat bahu, kita tidak bisa menyisir, ya kita tidak bisa sikat gigi ya karena nyeri. Ya ini gejala-gejala nyeri bahu. Ya. Nah, penyebabnya tadi juga saya sudah bilang di awal, ada faktor ekstrinsik yaitu yang berasal dari luar sendi bahu, atau faktor intrinsik dari dalam sendi bahunya sendiri ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nanti bagaimana membedakannya, tadi di awal juga saya sudah bilang, kalau nyerinya hanya di bahunya saja, kemudian kemungkinan berasal dari sendi bahunya saja. Kalau misalnya nyerinya menjalar sampai ke leher, atau dari leher menjalar ke bahu, itu biasa bisa dari faktor di luar sendi bahu. Ya tentunya, tapi juga kalau nyeri bahu saja didiamkan lama-lama, juga lama-lama bisa menjalar ke leher juga ya. Nah, ini faktor intrinsik ini, faktor yang berasal di luar sendi bahu juga ternyata bisa juga dari organ dalam ya. Tapi ini jarang memang ya, yang paling sering karena kelainannya di bahunya sendiri. Contohnya ya, jadi ada tumor paru-paru atau pankreas tumor, ini juga bisa menyebabkan gejala nyeri bahu. Tapi jarang kasusnya ya, nyeri di daerah bawah perut ya, bagian bawah perut atau di daerah diafragma namanya, itu juga bisa menjalar sampai ke nyeri sendi bahu. Kemudian tadi nyeri radikuler ya, karena saraf kejepit di daerah leher, di mana ada kesemutan, baal menjalar sampai tangan, itu juga bisa menyebabkan nyeri bahu ya. Ini contohnya ya, dan tadi saya bilang bisa nyerinya berasal dari leher karena ada pengapuran di sendi leher ataupun ada saraf kejepit di leher, itu bisa menjalar sampai ke bahu. Ini semua adalah faktor ekstrinsik yang menyebabkan nyeri bahu, atau faktor dari luar sendi bahunya sendiri yang menyebabkan nyeri bahu. Nah, kemudian kalau penyebab nyeri bahu tersering seperti yang tadi ditanyakan, itu yang pertama adalah namanya impingement, yang kedua rotator cuff tear. Rotator cuff itu adalah otot-otot yang mengelilingi sendi bahu. Jadi sendi bahu bisa bergerak, itu otot utamanya namanya rotator cuff. Ya, ini bisa terjadi sobekan di otot rotator cuff-nya ataupun peradangan di otot rotator cuff-nya. Kemudian juga ada AC joint disease. AC joint itu adalah sendi acromioclavicular. Jadi sendi antara bahu dengan tulang clavicula. Tulang clavicula itu tulang yang ada di bagian depan atas dada kita ini yang menonjol. Ini namanya tulang clavicula, ya. Nah, itu berhubungan dengan sendi bahu. Kemudian frozen shoulder. Jadi frozen shoulders, bahunya kaku, frozen ya. Nah, ini yang paling sering teman-teman mungkin sering ketika nyeri bahu langsung bilang ke dokter, "Dok, saya frozen shoulder." Ya. Betul, Dok. Ya, jadi semua sendi nyeri bahu dianggapnya frozen shoulder karena pergerakannya tidak bisa, dibilangnya frozen shoulder. Tapi tidak semua nyeri bahu kita sebut frozen shoulder ya, karena penyebabnya tadi bukan hanya, banyak sekali ya. Kemudian juga bisa juga karena glenohumeral arthritis, itu adalah peradangan atau penyakit rematik pada sendi bahu. Bisa juga karena trauma atau infeksi, tapi ini jarang ya. Nah, kita akan lihat satu-satu nanti bahas ya, apa itu impingement. Jadi impingement itu intinya adalah sendi bahu itu otot-ototnya kejepit ya. Kejepit ya, karena posisi anatomi dari otot-otot sendi bahu ini ya, posisinya memang dia melalui bagian bawah tulang acromion namanya kalau kita lihat gambar di sini. Nah, itu bisa kejepit kalau kita banyak melakukan aktivitas ngangkat tangan ke atas kepala ya. Nah, ini bisa kejepit ototnya ya. Nah, saya sering dapat pasien ya, pramugari ya, yang sering kali membantu mengangkat koper ke atas yang berat, yaitu bahunya sering bermasalah. Ya, ini karena impingement ya. Jadi
tendonnya, otot yang menempel di bahunya kejepit oleh tulang, sehingga lama-lama mengalami proses degeneratif, peradangan, ya bahkan bisa sampai sobek, ya. Nah, otot yang sering terkena namanya otot supraspinatus, ya. Jadi kalau kita menggerakkan tangan ke samping begini, ya ini otot supraspinatus. Nah, kalau ini berlebihan sampai ke atas, dia kejepit dia bawah tulang, ya. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri bahu, ya. Jadi banget tuh, Dok. jadi kalau kita melakukan aktivitas jangan banyak mengangkat-ngangkat barang ke atas begini, ya, atau mengambil barang ke belakang begini, ya. Betul. Ya, jadi itu sering terjadi. Ya, saya pernah punya pasien, ya, dia sedang memanaskan mobilnya, kemudian mau ngambil handphonenya ada di belakang, dia ke belakang begini, tiba-tiba tangannya sakit, nggak bisa. Iya, sering dengar kasus itu. Tidak bisa kembali lagi, ya. Jadi itu salah satu gejala impingement, ya. Nah, jadi yang kedua juga tadi saya sudah bilang otot-otot rotator cuff itu adalah otot-otot utama yang menggerakkan sendi bahu. Ini karena kejepit, ya, bisa menyebabkan peradangan, lama-lama kalau didiamkan bisa sobek, ya. Ini sering pada usia lanjut juga, ya, pada orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes atau penyakit metabolik seperti penyakit diabetes, penyakit tiroid dan sebagainya, itu otot tendonnya rapuh, ya, mudah mengalami proses degeneratif bahkan sampai robekan, ya. Jadi otot-otot rotator cuff tear ini, otot-otot yang mengelilingi sendi bahu ini bisa mengalami robekan, dan sayangnya kadang-kadang tidak bergejala, ya. Kalau misalnya robeknya hanya sedikit itu nggak bergejala, tapi lama-lama ketika robeknya sudah total baru dia tidak bisa mengangkat tangannya, ya, lemah. Nah, itu kita harus periksa, ya. Ini sering terjadi, bisa karena trauma langsung tadi yang saya awal sudah bilang, bisa juga karena usia, ya, atau karena penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan resiko untuk terjadinya proses degeneratif pada otot-otot rotator cuff ini, ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa otot rotator cuff ini tuh sebetulnya ada beberapa, ya, tapi nanti dokter bisa memeriksa yang mana yang kelainannya. Ada kira-kira ada 5 otot rotator cuff. Itu nanti dokter bisa memeriksa kelainannya ada di mana, ya. Nah, ini AC joint disease. Tadi saya bilang AC joint itu adalah acromioclavicular, yaitu sendi antara bahu dengan tulang klavikula yang berada di bagian depan dada atas, ya, yang menonjol ini namanya tulang klavikula. Ini sering mengalami proses degeneratif. Jadi orang awam bilang ada pengapuran karena kalau kita ronsen sendinya sudah sempit, ya, permukaan tulangnya tidak rata, itu kita sering bilang osteoartritis atau pengapuran sendi. Nah, ini pada sendi ini juga sering. Nah, gejalanya gimana? Biasanya nyeri, ya, di daerah situ. Kemudian pada saat kita mau menyilangkan tangan ke samping begini, ya, akan nyeri di bagian tersebut. Ya, itu kemungkinan ada kelainan di acromioclavicular, ya. Nah, kemudian juga ini yang tadi frozen shoulder. Nah, kalau namanya frozen shoulder itu berarti bahunya pergerakannya terbatas ke segala arah. Jadi benar-benar kaku. Ke depan nggak bisa, ke samping nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Oh, ke segala arah. Ya, jadi kalau misalnya pergerakannya terbatasnya hanya satu arah atau dua arah, kita tidak bisa bilang frozen shoulder. Ya, kalau masih bisa ke atas, tapi ke samping nggak bisa, bukan frozen shoulder. Oke, berarti masalah saya nggak frozen shoulder, ya, karena depan masih biasa. Iya, jadi nggak semua penyakit bahu kita bilang frozen shoulder, ya. Nah, frozen shoulder itu juga artinya adalah bahunya lengket, ya, jadi kaku karena ada penyakit peradangan yang mendasarinya. Jadi tidak semata-mata langsung jadi kaku ke segala arah, pasti ada penyakit yang mendasarinya di daerah bahu tersebut, ya. Nah, oke. Jadi ini yang paling sering, ya, frozen shoulder yang seringnya semuanya sakit bahu kita anggap sebagai frozen shoulder, tapi tidak selalu. Makanya harus dilakukan pemeriksaan lebih detail, ya. Nah, ini yang tadi juga rematik pada sendi bahu juga bisa, ya. Sendi bahu yang sering terkena rematik tadi termasuk acromioclavicular atau AC joint, bisa juga glenohumeral, ya. Jadi sendi bahu glenohumeral namanya. Itu bisa mengalami proses penyakit rematik di situ, ya. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Nah, pemeriksaannya kalau teman-teman sekalian ada nyeri bahu, ya, yang pertama tadi teman-teman harus melakukan pemeriksaan ke dokter, ya. Dokter spesialis yang menangani nyeri bahu itu bisa spesialis ortopedi,
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti saya, atau spesialis rematik, ya, ataupun dokter spesialis nyeri. Sekarang ada dokter spesialis nyeri ya, atau dokter saraf ya, yang dengan subspesialis nyeri. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, diperiksa mana yang kira-kira yang bermasalah. Nah, kalau perlu pemeriksaan penunjang, biasanya kita lakukan pemeriksaan X-ray ya. X-ray itu untuk melihat tulang, ya, untuk melihat sendinya. Kalau misalnya tidak ada riwayat cedera misalnya atau jatuh dan tulangnya kelihatannya baik, dokter tidak akan melakukan pemeriksaan X-ray, tapi melakukan pemeriksaan USG. Jadi USG itu sekarang ada namanya USG muskuloskeletal. USG kan dulu dikenal hanya untuk periksa kandungan, Iya, untuk periksa organ abdomen, usus dan sebagainya. Tapi sekarang USG bisa digunakan untuk pemeriksaan otot, tulang, sendi. Ya, jadi bahu ini biasanya kita lakukan pemeriksaan USG. Ya, kalau masih tidak terlihat dengan USG, kita melakukan pemeriksaan MRI atau pemeriksaan penunjang yang lain, ya. Ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah misalnya untuk melihat apakah ada kemungkinan penyakit lain yang menyebabkan nyeri bahu. Ya. Ya, kemudian penanganannya bagaimana? Penanganannya tentunya komprehensif ya. Komprehensif. Berdasarkan penyebabnya. Jadi kalau kita mengobati nyeri bahu, tidak hanya menghilangkan nyerinya saja. Kalau menghilangkan nyerinya saja itu sangat mudah. Ya, tinggal dikasih obat, disuntik, sakitnya pasti hilang. Tapi apakah proses penyakitnya stop? Apakah penyakitnya sembuh? Belum tentu. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ada sakit bahu, ya, kita ngobatinya harus komprehensif, harus kita ketahui dulu penyebabnya apa. Ya, seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa penyebabnya banyak faktor. Jadi kita tidak bisa hanya menghilangkan nyerinya saja. Karena kalau cuma menghilangkan nyerinya saja, nanti di kemudian hari pasti sakit lagi. Ya, jadi kita harus mengetahui penyebabnya, kita melakukan pengobatannya berdasarkan penyebabnya apa, sehingga mencegah untuk terjadinya nyeri kembali. Oke. Nah, tadi kan dokter itu kan terakhir kan menjelaskan mengenai pemeriksaan-pemeriksaannya ya. Saya penasaran itu setelah melakukan pemeriksaan itu tindakan apa yang akan diambil. Tapi nanti ya dokter ya menjawabnya ya. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Sumber kita Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading. Kita lanjut aja ya. Dok, tadi kan saya sebelum break itu bertanya ya, Dok, kalau misalkan yang tadi kan di PPT dokter itu kan yang terakhir kan yang masalah pemeriksaannya ya, salah satunya misalkan yang MRI, terus periksa darah gitu. Nah, kalau dari hasilnya itu bagaimana ya kalau sudah melihat hasilnya? Apakah misalkan yang ada pasien yang cukup dengan fisioterapi aja atau bahkan kalau yang sampai sudah akut harus melakukan tindakan yang sampai bedah gitu, Dok? Iya, terima kasih. Jadi memang nyeri bahu tadi penanganannya komprehensif, harus sesuai penyebabnya. Ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan terapi dengan fisioterapi ataupun dengan tindakan yang lain, ataupun memang harus sudah operasi. Ya, jadi tergantung penyebabnya. Kalau misalnya contohnya sudah sobek total tendonnya, yaitu harus operasi. Atau misalnya bahunya sudah bergeser, sudah namanya instability, jadi bahunya nggak stabil, misalnya gampang geser, gampang lepas, sampai beberapa kali dalam setahun, ya itu juga harus operasi. Apalagi kalau yang habis kecelakaan, ya mungkin bahunya yang udah akut banget ya, Dok, ya masalahnya itu yang biasanya langsung melakukan sitop itu ya, Dok. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang kalau sebenarnya dari yang tadi dokter jelaskan itu masih ada PPT lanjutannya ya. Saya masih penasaran, Dok. Saya ingin melihat, Dok, penjelasan dari PPT dokter. Silakan, dokter. Oke, jadi penanganan nyeri bahu tadi komprehensif ya. Penanganannya secara garis besar dibagi dua. Satu, penanganan non-operatif, yaitu menggunakan fisioterapi atau dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebetulnya tidak hanya fisioterapi ya. Banyak misalnya dengan menggunakan sling ya, atau yang namanya ortosis, atau bisa juga menggunakan injeksi, ya, itu penanganan non-operatif. Ya. Nah, ada juga penanganan operatif yang dilakukan oleh dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang, ya. Itu secara garis besar penanganannya. Nah, kemudian apa aja itu penanganan non-operatif tersebut? Ya, penanganan non-operatif tersebut bisa tadi dengan fisioterapi, tadi juga pasti bertanya ya berapa kali fisioterapinya,
ya sampai bisa sembuh, tentunya tergantung juga penyebabnya. Tergantung. Ya, kalau misalnya ototnya tidak sobek total ataupun tidak sobek, kemudian bahunya stabil, tidak lepas-lepas, ya mungkin penanganan fisioterapi bisa cuma 2 kali, 3 kali juga sudah baik. Ada yang seperti itu. Oh, saya kira sampai banyak loh dok. Oh, enggak juga, Oke. ya enggak juga. Tapi kalau misalnya nyeri bahunya sudah kompleks, ya penanganannya butuh waktu cukup lumayan lama, ya. Nah, yang paling penting adalah kalau fisioterapi harus reguler, ya, harus reguler. Jadi tidak boleh misalnya seminggu sekali datang, nanti 2 minggu baru datang lagi, 3 minggu baru datang lagi, ya. Dan tidak disiplin ya kadang Ya, pasien gitu nggak ya dok. disiplin. Oke. Oke. Jadi itu untuk penanganan non operatif. Nah, yang terbaru ini sebetulnya tadi kan sesuai judulnya ya, penanganan nyeri bahu yang terkini. Sebetulnya sekarang ini ada dengan penanganan nyeri bahu bisa dengan injeksi, ya, injeksi regeneratif namanya. Jadi injeksi regeneratif itu adalah injeksi untuk menstimulasi badan kita untuk melakukan proses penyembuhan secara alamiah. Jadi tidak hanya menggunakan obat-obatan tahan sakit atau anti radang ya, misalnya injeksi kortikosteroid. Nah, ini penanganan non operatif. Tujuannya apa sih kalau fisioterapi? Nah, ini tujuannya ya teman-teman sekalian ya. Satu, menghilangkan nyeri. Ya, tapi bukan cuma stop sampai di situ, nyerinya hilang kemudian stop. Ya, seperti yang tadi saya awal bilang, kita mengobati nyeri bahu tidak hanya menghilangkan nyerinya saja stop sampai di situ, tapi kita harus mencegah kekambuhan, kita menghilangkan penyebabnya. Ya, yang kedua adalah meningkatkan kelenturan jaringan lunak. Kalau kita misalnya sakit bahunya pasti otot-ototnya tegang semua kan? Nah, pergerakannya juga terbatas. Meningkatkan fleksibilitas sendi bahu, jadi sendinya supaya lentur. Meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan koordinasi, kemudian bisa kembali ke aktivitas sebelum sakit. Ya, jadi ini harus kita lalui tahapan-tahapan ini untuk bisa kembali ke aktivitas seperti semula ya. Jadi nggak cuma ngilangin sakit. Kalau ngilangin sakit aja mungkin bisa minum obat nyeri, ya, bisa dioles-oles yang hangat-hangat, ya sakitnya hilang, udah. Tapi nanti 2 hari sakit lagi. Ya, jadi kita tidak hanya menghilangkan nyeri. Fisioterapi tidak hanya untuk menghilangkan nyeri, tapi untuk juga mencegah kekambuhan, juga untuk menghilangkan menghilangkan penyebabnya, juga bisa untuk menghilangkan komplikasi. Ya. Oke. Kemudian untuk operasinya sendiri, kalau untuk operasi itu indikasinya kalau misalnya tadi tendonnya, otot-ototnya sobek total atau sendi bahunya sudah bergeser, ya, kemudian tulangnya sudah rusak, ya, kemudian juga bantalan sendinya rusak, itu juga kita harus lakukan operasi, ya. Oke dok, iya. Dari tadi ternyata pertanyaannya ngantri ini ya dok ya. Jadi boleh saya bacakan ya dokter ya. Oke. Yang pertama dari Hani di Tangerang. Halo dokter, saya berusia 24 tahun dan saya merasa bahu bagian kiri saya itu lebih tinggi dari bagian kanan. Otot leher bagian kiri juga terasa tegang ketika saya memiringkan kepala ke sebelah kanan, dan bila saya merentangkan kedua lengan saya secara sejajar, maka bagian kiri itu terasa sakit, sedangkan bagian kanan saya normal-normal saja dok. Sebenarnya leher dan bahu kiri saya ini kenapa ya dok? Dan apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membuat bahu kiri saya jadi normal kembali? Bagaimana dokter? Iya, oke. Ya, jadi seperti di awal tadi saya bilang bahwa sendi bahu ini sangat erat hubungannya dengan tulang belakang ya, terutama tulang leher. Kalau misalnya kita lihat bahu kita tidak simetris antara kanan dan kiri, itu kita harus lihat nggak simetrisnya kenapa, apakah karena ototnya saja yang nggak seimbang, jadi misalnya yang kanan lebih tegang, yang kiri lebih rileks ya, atau memang dari tulang belakangnya ada kelainan, misalnya ada skoliosis namanya, jadi tulang belakangnya bentuknya bengkok ya. Nah, kalau ada skoliosis tulang belakangnya bengkok berarti otot kanan kirinya nggak seimbang. Nah, itu akan menyebabkan perbedaan tinggi dari bahu juga ya. Biasanya kalau skoliosis di daerah torakal, daerah dada depan ya sampai ke leher ini akan mengikuti, biasanya bahunya akan tinggi sebelah. Nah, tapi di samping itu juga harus dilihat apakah sendi bahunya sendiri ada geser atau tidak. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan pertama tentunya harus diperiksa ke dokter. Biasanya kalau ada kelainan simetris dari sendi bahu itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dulu, kemudian X-ray atau ronsen. Biasanya karena dokter akan melihat kesegarisan tulang tersebut.
Oke, Ya. jadi kepada Mbak Hani ya, jadi kalau bisa segera ke dokter ya biar mendapatkan penanganan yang cepat dan pastinya yang tepat. Lalu yang berikutnya ya dokter, Ya. dari Reza di Bekasi. Dok, saya pria berusia 20 tahun. Saya ingin tanya dok, bagaimana pengobatan mandiri pada cedera bahu di bagian sendi akromioklavikular? Apa cedera pada bagian ini dapat sembuh dengan sendirinya dok? Terima kasih dokter. Gimana dok? Ini masalahnya yang anak-anak muda ya, Kok tadi 24 tahun, ini 20 tahun. Gimana dok? Jadi memang sendi bahu ini bisa terkena segala usia ya, tidak hanya orang tua, ya tidak hanya monopoli orang tua, karena bisa juga karena cedera olahraga, tadi yang seperti di awal dikatakan. Jadi kalau sendi akromioklavikular ini mengalami satu kelainan, itu harus dilihat apakah geser sendinya, akromioklavikular juga bisa geser. Ya, apakah ada osteoartritis, ada pengapuran di situ, ataupun di antara sendi akromioklavikular itu ada bantalan ya, namanya fibrocartilage, itu bisa juga sobek. Ya, nah gejalanya kadang-kadang sama, nyeri, kemudian kita silang tangan ke belakang, ke samping ini sakit juga. Ya, nah bagaimana penanganan mandiri? Tentunya kalau penanganan mandiri untuk nyeri bisa kita lakukan kompres dengan es ya namanya PRICE sebetulnya singkatannya ya. P itu adalah protection, kita lindungi ya, jangan dipakai dulu. Rest, istirahat, jangan olahraga yang melibatkan bahu dan menyebabkan nyeri. Kemudian icing, kita kompres dengan es 5 menit 4 jam sekali ya. Compression bisa dikompres ya, pakai perban elastik boleh, atau diangkat tangannya ke atas. Itu penanganan mandiri. Tapi kalau misalnya masih nyeri terus ya kita harus lebih aware, kita harus pergi ke dokter untuk diperiksa. Ya, karena kalau cuma ketarik saja, biasanya dengan penanganan PRICE tadi, kita kompres dengan es 5 menit 4 jam sekali, nyerinya akan hilang. Ya, kalau cuma ketarik saja, ya sendinya, ligamennya ketarik. Tapi kalau masih berlanjut nyerinya, kita harus lebih evaluasi lebih dalam. Harus evaluasi lebih dalam ya, apalagi tadi kayaknya masalahnya juga agak mendalam juga ya. Iya, sudah sampai gitu masih usia 20 tahun. Oke. Tapi semoga menjawab pada Mas Reza, dan dilakukan ya tadi ya yang sudah disarankan oleh Dokter Arif. Oke dok, kita tahan dulu ya dok, saya masih ingin bertanya secara pribadi nih, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Segmen terakhir ya, jadi saya langsung aja nih kebut tanya kepada Dokter Arif. Dok, saya ingin bertanya ini mengenai masalah fisioterapinya. Dan ini juga pasti kan ditanyain sama pasien-pasien ya, kalau misalkan lagi konsul terus disaranin untuk melakukan fisioterapi untuk masalah nyeri bahunya tersebut. Dok, saya ini kalau fisioterapi ini berapa lama ya dok? Berapa kali ya dok? Nah betul ya dok ya, pasti ditanyakan. Nah itu tapi biasanya berapa lama dan berapa kali dok? Ya memang pasti kan tergantung masalah pasiennya ya dok ya. Gimana dokter? Oke, ya jadi tadi seperti di awal bahwa penanganannya, terapinya harus sesuai penyebabnya. Ya, jadi nggak selalu fisioterapi itu harus lama. Ya, ada yang kalau penyebabnya karena hanya ototnya saja, tidak ada sobek, tidak ada kelainan tulang, tidak ada bahunya stabil, itu mungkin cuma 3-4 kali pun bisa sudah baik. Ya, tapi yang paling penting adalah tahu dulu penyebabnya apa. Ya, dan yang paling kedua yang penting adalah fisioterapi itu harus rutin. Ya, jadi nggak boleh misalnya dokter sudah memprogramkan 6 kali, seminggu 2 kali, datangnya 2 minggu sekali baru datang, 3 minggu sekali baru datang. Itu pasti pasien sering ya dok, ditemukan gitu. Dan tapi dok kalau misalkan ya yang tidak teratur tuh melakukannya, yang jadi seminggu, yang harusnya seminggu sekali tapi 2 minggu kemudian baru datang, 3 minggu baru datang, apakah mungkin itu masalahnya akan tetap atau bagaimana itu dok? Ya, jadi kan kalau misalnya fisioterapi itu ada tujuannya, ada step by step-nya sebetulnya ya. Kalau misalnya datangnya tidak teratur, tentunya ya tidak akan tercapai tujuan terapi tersebut. Ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa terapi itu tidak hanya untuk menghilangkan nyeri, ya, tapi juga untuk memperbaiki kekuatan ototnya, kelenturan sendinya, ya, kelenturan ototnya juga dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, ya pasti nyerinya akan kambuh lagi ataupun ya tidak akan sembuh. Gitu. Oh iya mengenai kambuh lagi, saya juga ingin bertanya gitu sih dok, kalau misalkan sudah melakukan fisioterapi nih sesuai yang dokter anjurkan, misalkan 6 kali ya dok ya, apakah one day mungkin ya entah berapa tahun lagi itu bisa kambuh lagi atau gimana ya itu dok? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Iya dok, jadi, itu pertanyaan pasien banget nih dok. Gimana dok? Jadi memang yang harus diketahui bahwa penyakit bahu ini kan penyakit otot tulang sendi. Otot tulang sendi adalah fungsinya sebagai alat gerak.
Ya, kita manusia selalu bergerak, beraktivitas. Jadi kalau ditanya, dok, bisa ada kemungkinan kambuh lagi nggak di kemudian hari? Tentunya selama kita masih beraktivitas pasti bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi. Iya. Oke, itu bisa kambuh Iya. lagi ya. Iya, jadi mesti jaga-jaga juga ya Iya. terhadap masalah baunya. Dok, maaf ya. Ini pertanyaan terakhir saya, Dok. Itu harus pakai amsling apa tidak, Dok? Iya, jadi amsling pada nyeri bahu itu tidak selalu harus pakai amsling. Oh, tidak harus selalu. Iya, jadi kalau misalnya ada memang bahunya nggak stabil ya, lepas ataupun misalnya ada bengkak, masih nyeri, masih akut, ya mungkin kita perlu amsling. Tapi amsling pun tidak boleh terlalu lama karena malah semakin kaku bahunya, kemudian otot-ototnya malah jadi semakin tidak beraktivitas dengan baik gitu. Ya, Karena itu kayaknya identik banget sama Iya. masalah bahu ya, Dok. Oke, dokter, tapi tanpa terasa nih saya Iya. masih ingin bertanya ya. Namun ini sudah di ujung acara nih, dokter. Iya. Dan dokter bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa mengenai tema kita hari ini, dokter. Silakan, dokter. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian bahwa harus diingat kembali, nyeri bahu itu tidak semua selalu diagnosanya frozen shoulder. Jadi sangat kompleks. Penyebabnya bisa dari faktor luar bahu ataupun dari bahunya sendiri. Dari bahunya sendiri bisa karena ototnya, tulangnya, ligamennya, sendinya, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada nyeri bahu, 2 minggu nggak baik-baik, sebaiknya pergi ke dokter ya, diperiksa dengan seksama untuk diketahui penyebabnya apa sehingga terapinya lebih baik. Oke, iya, jangan lupa ya, segera ke dokter ya, jangan asal tindak sendiri. Betul ya, dokter ya, biar Iya. nggak makin parah. Oke. Iya. Terima kasih banyak kepada Dr. Arif Sumarjono, SPK FRF ACSM, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading atas pembahasannya hari ini mengenai penanganan nyeri bahu terkini. Terima kasih ya, dokter. Semoga Terima kita bisa kasih. jumpa lagi. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia, juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu.